Saudara penasihat hukum, berapa saksi yang mau dihadirkan hari ini? Terima kasih Yang Mulia. Untuk hari ini kami menghadirkan 1 orang ahli pidana, Yang Mulia. Sisanya nanti baru bisa terjadwalkan di persidangan selanjutnya. Oke. Yang Mulia. Saya pinjam kurikulum vitae-nya, silakan Pak. Ya. Silakan duduk Pak. Saya periksa identitasnya dulu saudara ya. Nama saudara Elwi Daniel. Tempat tanggal lahir Tanah Datar 25 Juni tahun 60. Alamat Jalan Dr. M. Hatta, Kota Padang. Agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil. Dalam hal ini guru besar di Universitas Andalas Padang. Tolong mic-nya. Ya. Universitas Andalas. Saudara guru besar di bidang? Di bidang hukum pidana Yang Mulia. Di bidang hukum pidana, baik. Saudara kenal dengan para terdakwa? Tidak Yang Mulia. Tidak ada hubungan keluarga ya? Baik, silahkan berdiri terlebih dahulu untuk diambil sumpahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai ahli. Sebagai ahli. Dalam perkara ini. Akan memberikan. Pendapat. Tentang soal yang dikemukakan. Sesuai dengan keahlian saya. Ilmu pengetahuan saya. Dan ilmu pengetahuan saya. Dengan sebaik-baiknya. Baik, silahkan duduk. Baik, saudara penasihat hukum, kami berikan waktu 1,5 jam untuk bertanya kepada saksi saudara. Silakan. Baik. Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim. Saudara ahli, pertama-tama terima kasih sudah hadir di sini menyediakan waktu untuk memberikan keterangan untuk membantu dalam persidangan ini. Saudara ahli bisa dijelaskan di Universitas Andalas, saudara ahli mengajar hukum pidana juga terkait hukum acara pidana. Betul saudara. Baik, artinya memiliki pengetahuan baik hukum pidana material maupun formil. Baik. Saya masuk ke soal substansi, saudara ahli. Di dalam hukum pidana kita dikenal ada pendekatan dualistis dan monoistis. Bisa saudara ahli jelaskan apa perbedaan pendekatan ini, dualistis monoistis, dan bagaimana konsekuensinya terhadap pemidanaan? Silakan. Baik, mohon izin Yang Mulia. Baik, silakan. Saya menjelaskan pertanyaan penasihat hukum terkait dengan teori monistik dan dualistik. Teori monistik dan dualistik adalah teori yang berusaha untuk menjelaskan pemisahan atau penggabungan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana. Kedua teori ini memiliki pandangan yang berbeda dalam soal apakah antara perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan itu merupakan satu kesatuan atau terpisah. Teori monistik itu memisahkan antara perbuatan pada satu sisi dengan pertanggungjawaban pidana pada sisi lain. Sedangkan teori monistik justru menggabungkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan perbuatan atau antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Sehingga perbuatan dan pertanggungjawaban pidana itu adalah merupakan unsur dari Strafrecht. Sedangkan teori dualistik memisahkan antara perbuatan pada satu sisi dengan pertanggungjawaban pidana pada sisi lain. Dapat
ahli jelaskan bahwa teori monistik itu tidak memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan perbuatan, antara perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana, sehingga ini akan berimplikasi terhadap pembuktian bahwa semua unsur yang ada dalam rumusan delik itu, apakah unsur yang terkait dengan perbuatan atau unsur yang terkait dengan orang yang melakukan perbuatan, itu akan dibuktikan secara bersamaan. Akan tetapi dalam teori dualistik yang memisahkan antara perbuatan pada satu sisi dengan orang yang melakukan perbuatan dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana, maka dalam proses pembuktian itu harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perbuatan melawan hukum. Jadi perbuatannya dibuktikan terlebih dahulu, kemudian setelah itu baru dibuktikan apakah orang yang melakukan perbuatan itu memiliki kesalahan atau tidak. Nah, kalau seandainya di dalam proses pembuktian terungkap bahwa perbuatan itu bukan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, maka dengan demikian unsur kesalahan tidak perlu lagi dibuktikan. Tapi sebaliknya, kalau seandainya unsur melawan hukumnya terbukti, untuk kemudian harus dibuktikan apakah orang ini memiliki kesalahan apa tidak. Kalau seandainya ternyata kemudian sekalipun orang itu melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi pada dirinya tidak ada unsur kesalahan, maka dengan demikian si pelaku harus dibebaskan dari hukuman. Ini adalah konsekuensi dari dianutnya azas yang kita kenal dengan sebutan geen straf zonder schuld, atau tiada pidana tanpa kesalahan. Kemudian juga dikenal dengan prinsip lain yang menyebutkan actus non facit reum nisi mensit rea. Artinya tidak ada satu perbuatan pun yang mengakibatkan orang dihukum atau dipidana kalau maksud orang itu tidak jahat atau tidak demikian.